Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari KTA 28 dengan anggota yang pertama itu ada Gisa Diva Briliani, kemudian dari saya sendiri Rasulullah Sinugraha, kemudian juga ada Syirah Khairunisa. Berikut adalah presentasi tugas besar manajemen proyek dengan judul topik TA kami yaitu pengembangan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan tanah wakaf dan aset jamiah di PC Persis Banjarnegara. Oke, yang pertama itu adalah latar belakang rumusan masalah. Pertama, latar belakang berdasarkan wawancara dengan PCPRS Banjarnegara atau Mitra sendiri itu ada tiga, yaitu yang pertama permasalahan terkait data legalitas tanah wakaf yang saat ini proses perolehan sertifikasi legalitasnya seperti BASTW, AIW, dan sertifikat wakaf itu belum tercatat secara sistematis, dan juga pemanfaatan tanah wakaf yang belum ada dokumentasi dengan baik, seperti tidak ada catatan penggunaan tanah wakaf dan juga banyak lahan yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Yang kemudian itu yang ketiga, yang terakhir itu yaitu adalah tidak ada tata visual dari data geospasial seperti ketiadaan peta dan juga informasi lokasi yang dapat menghambat identifikasi dan juga pemerataan distribusi fasilitas serta mempersulit perencanaan pembangunan. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri kita tuh ada tiga. Yang pertama itu adanya tidak jelasnya status legalitas tanah wakaf seperti dokumen BSTW, dokumen AIW, dan juga dokumen legalitas sertifikat wakaf belum terdokumentasi dengan baik. Kemudian dampaknya itu yang pertama status hukum tanah jadi tidak pasti dan juga potensi sengketa kepemilikan dan klaim dari ahli waris. Kemudian yang kedua itu tidak adanya pencatatan pemanfaatan tanah wakaf. Kemudian dampaknya itu yang pertama ada penggunaan lahan tidak optimal, tidak ada arah penggunaan yang jelas, dan kemudian potensi konflik internal dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir itu tidak tersedianya data visual dan informasi geospasial tanah wakaf. Kemudian dampaknya itu adalah yang pertama sulit mengidentifikasi dan memantau aset, kemudian adanya perencanaan dan distribusi fasilitas tidak merata, dan juga survei manual memakan waktu dan juga sumber daya yang lumayan banyak juga. Oke. Kemudian untuk ruang lingkup dan batasan sendiri, yang pertama ini ruang lingkup ada tiga. Yang pertama ini pengelolaan wakaf akan dikembangkan menjadi aplikasi berbasis web. Kemudian pengelolaan wakaf meliputi pembaruan status legalitas wakaf, pemanfaatan tanah, dan juga pemetaan geospasial tanah wakaf. Yang terakhir itu adalah pengelolaan wakaf ini dilakukan di wilayah PC Persis Banjaran dan dikelola oleh PC Persis Banjaran. Untuk batasan sendiri kita ini ada 6. Yang pertama, aplikasi yang memperbarui status legalitas tanah wakaf berdasarkan data PC Persis Banjaran tanpa proses pengajuan ke instansi terkait seperti KUA atau BPN atau instansi pihak ketiga. Kemudian juga pemetaan geospasial tanah wakaf menggunakan digitasi berbasis koordinat, yaitu derajat desimal untuk menentukan batas tanah. Kemudian aplikasi digunakan oleh internal PC Persis Banjaran, namun terbuka untuk pihak yang berkepentingan terkait tanah wakaf tersebut. Yang keempat itu adalah aplikasi mendukung pengolahan data dan pemantauan digital aset wakaf. Yang kelima itulah pemetaan geospasial tanah wakaf hanya membuat dan menampilkan visualisasi batas tanah wakaf serta bentuk tanah wakaf secara interaktif. Kemudian yang terakhir adalah tanah yang akan diwakafkan kepada PC Persis Banjaran dapat berupa tanah yang sudah bersertifikat maupun yang belum bersertifikat. Oke, kemudian ini adalah sheet planning dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syirah Yunisa dengan NIM 22151104. Saya akan melanjutkan materi terkait pengelolaan proyek. Di sini, kami menggunakan Taiga untuk pengelolaan proyek tugas akhir dan menggunakan bagian Kanban. Seluruh target increment telah dibuat di Taiga dan seluruhnya telah tercapai, dari mulai increment 1 hingga increment 3. Pada deskripsi setiap task, kami cantumkan apa yang menjadi interest dari task tersebut. Lalu, UI yang diharapkannya apa, task tersebut ditujukan untuk programan mana, deskripsi setiap tasknya bagaimana, dan API yang dibutuhkannya apa saja, lalu definition of done-nya bagaimana. Sebagai contoh bisa dilihat di Taiga ini. Dan setiap task dari mulai front end, back end itu berbeda. Dan tentunya untuk definition of done dan deskripsi lalu UI yang diharapkan itu berbeda. Untuk risk dalam proyek tugas akhir ini ada 17. Salah satunya adalah risk pada poin 5.
Risk name-nya yaitu perubahan kebutuhan saat pengembangan. Maksud dari risk ini adalah adanya perubahan kebutuhan fitur saat pengembangan dapat menyebabkan molornya timeline dan bertambahnya workload. Risk related to activity-nya yaitu pada requirement change control. Respon yang diambil untuk risk ini adalah mitigate atau mencegahnya. Strategi untuk mencegahnya adalah menerapkan proses change request terstruktur agar perubahan dapat dikaji dampaknya sebelum diimplementasikan. Oke, selanjutnya itu adalah analisis. Cakupan analisis pada proyek tugas akhir kami itu ada 4. Yang pertama, analisis proses kegiatan pada mitra. Itu terdapat 3. Yang pertama itu proses pengajuan BSTW, lalu AIW, lalu sertifikat wakaf. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada laporan tugas akhir kami di halaman 32 hingga 39. Untuk cakupan analisis kedua yaitu analisis potensi digitalisasi dan implementasi ke dalam sistem. Untuk detailnya dapat dilihat pada laporan halaman 41 hingga 42. Yang ketiga itu merupakan analisis kebutuhan proses tambahan di mitra, yaitu ada 2 proses kebutuhan tambahannya. Yang pertama itu proses pemetaan geospasial, lalu yang kedua itu pemanfaatan tanah wakaf, yang dapat dilihat detailnya di laporan halaman 39 hingga 40. Yang keempat itu analisis user requirement. Analisis user requirement ini dapat dilihat detailnya pada laporan halaman 50 hingga 56. Untuk kesimpulan analisis sendiri itu ada 2. Yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi di sini yaitu proses pengajuan legalitas tanah wakaf belum terdokumentasi dan teracak dengan baik, sehingga PC Persis Banjaran tidak dapat mengetahui secara pasti apakah tanah tersebut telah memiliki legalitas penuh sebagai wakaf atau masih terikat dengan hak pribadi. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan risiko sengketa di kemudian hari, terutama jika terjadi perubahan kepengurusan atau klaim dari pihak lain. Yang kedua yaitu evaluasinya. Pengurusan legalitas tanah wakaf seringkali memakan waktu yang lama. Tanpa fitur pelacakan status, ada kemungkinan bahwa prosesnya menjadi terbengkalai atau bahkan terlupakan akibat pergantian kepengurusan atau kurangnya tindak lanjut dari pihak terkait. Lalu, untuk kesimpulan yang kedua itu merupakan usulan. Usulan di sini sebenarnya merupakan usulan dari mitra itu sendiri. Namun, belum ada sama sekali proses yang berjalan. Yang pertama itu adalah ketidakpastian informasi visual mengenai batas dan luas tanah wakaf menjadi masalah yang cukup signifikan. Banyak pengurus tidak mengetahui secara pasti batas tanah wakaf yang dikelola, sehingga rentan terhadap sengketa atau pemanfaatan yang tidak sesuai. Untuk usulan yang kedua, yaitu tidak ada data yang terdokumentasi mengenai penggunaan tanah wakaf, sehingga masyarakat maupun pengurus sulit mengetahui tanah tersebut digunakan untuk apa dan untuk kepentingan siapa. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah kami melakukan analisis di hasil akhir itu ada desain, yang mana cakupan desainnya ada yang statis dan dinamis. Yang pertama, untuk yang statis ada perancangan arsitektur logik aplikasi, perancangan kelas diagram, dan perancangan data model. Untuk yang dinamis itu ada perancangan perilaku sistem, perancangan kelas diagram, dan perancangan representasi user interface. Selanjutnya berikut merupakan arsitektur desain yang mana diambil dari referensi Larman dan logical data model yang di-generate dari conceptual data model. Untuk increment 1 sendiri, cakupannya dari user requirement 1 sampai 9, untuk increment 2 itu user requirement 16 sampai 19, dan increment 3 itu user requirement 10 sampai 15. Selanjutnya, di sini ada kelas diagram yang diambil dari referensi Larman juga. Di sini ada state diagram yang merepresentasikan user interface di user requirement pemetaan geospasial tanah wakaf. Selanjutnya, setelah dilakukan desain, kami melakukan implementasi kode, di mana cakupan implementasinya itu ada 3, yaitu pengelolaan tanah wakaf dan legalitasnya, pemetaan geospasial tanah wakaf dan aset jamiah, dan pemanfaatan tanah wakaf dan inventarisnya. Dan berikut merupakan matriks implementasi berupa kode implementasi, kode functional requirement-nya, use case, sequence diagram, dan kode user interface yang dibuat. Dan ini merupakan hasil implementasi dari increment 1
yaitu dari fitur pengelolaan data tanah wakaf dan legalitasnya. Berikut merupakan hasil implementasi increment 2 dari fitur pemetaan geospasial tanah wakaf dan fasilitas. Dan ini ada hasil implementasi increment 3 yang mencakup pemanfaatan tanah wakaf dan inventarisnya. Selanjutnya, yang terakhir itu kami melakukan testing, di mana cakupan testing itu ada 2 untuk unit testing dan integration testing. Untuk unit testing sendiri itu yang pertama ada validasi input dan output fungsi, memastikan bahwa setiap fungsi menghasilkan output yang benar untuk input yang diberikan dan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Untuk yang kedua itu adalah logika bisnis individual untuk memeriksa implementasi logika bisnis dalam setiap fungsi seperti perhitungan, kondisi, dan manipulasi data. Untuk integration testing sendiri, itu integrasi dengan basis data, menguji operasi CRUD ke database. Yang kedua itu ada interaksi user interface dengan backend, memverifikasi bahwa aksi pengguna di UI memicu respon yang benar dari backend dan data ditampilkan dengan akurat. Nah, untuk unit testing sendiri, kami menggunakan pendekatan white box dan untuk integration testing itu kami menggunakan pendekatan black box. Berikut merupakan hasil testing dari unit testing. Dan ini merupakan hasil testing dari integration testing berupa pendekatan black box. Itu untuk increment 1 terdapat 6 skenario, 28 test case, 28 pass, dan 0 fail. Untuk tes result increment 2 itu ada 1 skenario, 8 test case, 8 pass, dan 0 fail. Dan increment 3 itu ada 2 skenario, 6 test case, 6 pass, dan 0 fail. Mungkin sekian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.